Sudah. Tes 1, 2, 3. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon perhatian sebentar Bapak Ibu, kami dari unit PKRS akan memberikan sedikit ilmu pagi ini yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Reza Fatoni, spesialis neurologi atau lebih terkenalnya spesialis saraf. Pagi ini yang akan dibahas adalah tentang kenali tanda bahaya nyeri kepala. Ayo, Bapak dan Ibu, ada yang sering nyeri kepala? Mungkin bisa disimak materi pagi ini, namun sebelumnya akan ada sepatah dua patah kata dari Kabid Pelayanan RSUD Dr. Abdurrahim kepada Dr. Gigi Ninov Megawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi mengantri, tapi masih ada sedikit perhatian kepada kami untuk memberikan edukasi tentang kenali tanda bahaya nyeri kepala. Paling tidak dengan adanya materi ini nanti sedikit banyak bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini mengenali apa sih sebenarnya sakitnya itu kenapa, sebabnya itu kenapa kok nyeri kepalanya seperti ini. Nah, dengan adanya edukasi dari tim PKRS ini, kami harap juga mungkin ada yang perlu dipertanyakan nanti kepada ahlinya, Dr. Reza, spesialis syaraf. Jadi saya mewakili Ibu Direktur RSUD Dr. Abdurrahim. Edukasi pagi hari ini kami buka, semoga memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada Bapak Ibu dan sekalian di sini. Mohon maaf atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah siap ya? Kita akan menyimak materi yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Reza, spesialis saraf. Dan saya mau menyampaikan sedikit bahwa bagi penanya nanti kami ada sedikit souvenir cantik dari RSUD Dr. Abdurrahim. Baik, akan segera dimulai kepada Dr. Reza. Kami silakan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kenalkan saya Dr. Reza dari bagian UPF Ilmu Penyakit Saraf atau bisa dikenal dengan neurologi. Pagi ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang kenali tanda bahaya nyeri kepala. Jadi nyeri kepala itu nanti akan saya jabarkan. Jadi nyeri kepala itu bisa berbagai macam. Ada nyeri kepala yang primer atau nyeri kepala yang mungkin tidak diketahui penyebabnya. Atau kemudian ada nyeri kepala sekunder, penyebabnya bisa diketahui. Slide. Ini nyeri kepala. Jadi nyeri kepala itu seperti yang saya jelaskan tadi akan bisa merupakan keluhan primer atau sekunder. Jadi kalau nyeri kepala primer itu apa? Jadi nyeri kepala itu merupakan diagnosis utama. Jadi mungkin hanya keluhan saja sakit kepala cuma biasa gitu. Jadi macamnya bisa migrain, nyeri kepala yang migrain, kemudian TTH atau nyeri kepala tipe tegang, dan nyeri kepala tipe cluster. Kemudian yang sekunder itu adalah merupakan nyeri kepala yang merupakan gejala ikutan karena adanya penyakit lain. Jadi misalnya ada tumor otak, ada infeksi otak misalnya. Yang paling terkenal itu meningitis ya atau encephalitis, juga bisa karena penyakit karena hipertensi, sinusitis, itu merupakan nyeri kepala sekunder. Next, jadi nyeri kepala ini menurut IHC ya. Jadi ini kepala primer itu yang akan saya jelaskan nanti ada 3 macam, yaitu nyeri kepala tipe migrain, kemudian nyeri kepala tipe TTH atau tension type headache atau biasa disebut nyeri kepala tipe tegang, dan nyeri kepala tipe cluster yang cukup berat. Kemudian ada nyeri kepala sekunder yang bisa disebabkan karena yang tadi. Selanjutnya, next. Jadi nyeri kepala tipe tegang, nyeri kepala primer ini nyeri kepala tipe tegang, nyeri kepala tipe migrain atau nyeri kepala tipe cluster. Jadi dari gejalanya aja di gambar ini bisa dijelaskan. Jadi kalau nyeri kepala tipe cluster itu biasanya kena di daerah mata dan nyebabin biasanya sampai
matanya merah, berair seperti itu. Kalau nyeri kepala tipe tegang biasanya itu seperti mengikat di daerah dahi sampai belakang. Sedangkan migrain itu pasti hanya separuh sisi dan berdenyut. Ada juga yang dinamakan sinusitis. Sinusitis itu biasanya kena di daerah sinus atau di daerah rongga-rongga kepala seperti itu. Next. Jadi ini untuk yang pertama yang dinamakan migrain. Jadi migrain itu mungkin yang paling sering nyeri kepala selain nyeri kepala tipe tegang. Nyeri kepala migrain itu sering hampir terjadi kebanyakan pada wanita. Jadi wanita biasanya usia 20-30 tahun, biasanya pada saat menstruasi atau umur-umur seperti itu. Jadi ya puncak prevalensinya itu pada pria dan wanita antara umur 25-55 tahun. Hormonal faktor mungkin berperan, jadi biasanya makanya itu wanita biasanya dengan saat menstruasi bisa mengalami migrain. Kalau anak laki-laki menderita migrain pada usia yang lebih awal dibandingkan pada anak perempuan. Selanjutnya, ini patofisiologi migrain. Jadi migrain itu disebabkan karena adanya vasokonstriksi dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah otaknya itu menegang. Next. Jadi migrain definisinya itu adalah suatu kondisi kronis yang dikarakteristik oleh sakit kepala episodik dengan intensitas sedang sampai berat yang berakhir dalam waktu 4-72 jam. Migrain diklasifikasikan menjadi yang migrain dengan aura. Aura itu maksudnya nanti akan saya jelaskan kemudian. Juga bisa ada yang migrain tanpa aura dan status migrain. Status migrain ini maksudnya migrain yang tidak sembuh-sembuh sampai lebih dari 3 hari. Next. Ini gejalanya bervariasi ya. Jadi ada 5 gejala. Yang pertama itu namanya prodrom, jadi peringatan. Jadi kayak ada misalnya awal-awal kayak berubah mood, kayak nggak mood, kayak perasaannya nggak enak, misalnya ada gangguan bau seperti itu, atau mungkin lelah, atau ototnya tegang. Kemudian yang kedua aura. Aura itu gangguan visual. Gangguan visual jadi kayak melihat seperti kilatan cahaya. Kemudian ada warna berpendar, bisa seperti itu. Yang ketiga terjadinya nyeri kepala itu. Yang keempat berhentinya nyeri kepala, dan yang kelima adalah gejalanya postrum. Jadi tanda-tanda lain migrain seperti tidak bisa makan, tidak konsentrasi, dan kelelahan. Next. Jadi ini gambaran aura pada mata. Jadi bisa seperti kayak gambaran melingkar, juga kayak cahaya yang berpendar atau cahaya yang menyebar, bisa seperti itu ya. Next. Jadi ini fase migrain selanjutnya aja. Next. Ini biasanya migrain paling sering terjadi saat pagi hari. Jadi biasanya kalau nyeri kepala pagi hari, biasanya setelah bangun tidur memang paling sering. Selanjutnya, ini penyebabnya migrain karena peningkatan kadar dari serotonin di kepala ya. Next. Jadi faktor pemicu migrain ini faktor psikologis, bisa penyebabnya bisa karena stres atau depresi. Faktor lingkungan bisa karena merokok, bau menyengat, perubahan cuaca, dan yang paling sering adalah cahaya. Jadi biasanya kalau sering terpapar cahaya, misalnya cahaya lampu, cahaya HP, bisa menyebabkan migrain. Faktor makanan yang mengandung tiramin maksudnya di sini adalah keju, kemudian ada MSG, aspartam, coklat, kopi, dan jeruk. Obat-obatan juga bisa mencetuskan migrain. Faktor hormonal yang tadi yaitu menstruasi, hamil atau menopause. Gaya hidup biasanya kurang atau kebanyakan tidur dan terlambat makan. Next. Diagnosisnya itu ditegakkan berdasarkan gejala klinis dan riwayat pasien. Kemudian migrain tanpa aura. Jadi tanpa aura itu hanya nyeri kepala saja tanpa seperti tanda-tanda seperti ada kelihatan cahaya dan lain-lain ya. Next. Untuk terapi, jadi terapi di sini itu jadi migrain itu bisa sembuh sendiri dalam waktu 72 jam. Kecuali yang namanya status migrain lebih dari 72 jam. Kalau misalnya ingin memperpendek gejala nyeri bisa dengan obat-obat anti nyeri atau obat-obat nyeri kepala. Kemudian tujuan terapi jangka panjang ini mengurangi frekuensi dan keparahan serangan, mengurangi pasien disability selama serangan, memperbaiki kualitas hidup pasien, mencegah serangan berikutnya, menghindari penggunaan obat yang makin bertambah, dan mengedukasi pasien untuk dapat menata laksana penyakitnya. Next. Strategi terapi, jadi terapinya itu abortif itu maksudnya ini kita beli obat nyeri kepala biasa kayak mungkin oskadon, paramek, kita minum itu biasanya langsung bisa hilang ya migrainnya. Tapi kalau misalnya setelah minum itu masih sakit kepala lagi dan biasanya berulang sampai mungkin sebulan sampai 3-10 kali, jadi itu memerlukan terapi profilaksis. Profilaksis ini maksudnya terapi pencegahan migrain. Jadi terapi profilaksis ini hanya bisa diresepkan oleh dokter spesialis saraf.
Selanjutnya, tata terapinya, ya ini terapi profilaksis yaitu menghindari pemicu. Yang kedua, menggunakan obat profilaksis secara teratur. Profilaksis ini maksudnya di sini bukan analgesik, jadi aman dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Jadi kalau biasanya pasien-pasien yang datang ke polisaraf dengan keluhan migrain, saya pasti kasih obat anti nyeri dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Tapi untuk obat profilaksis ini untuk mencegah penyakit migrainnya, saya bisa kasih setiap hari. Seperti itu, jadi aman dikonsumsi untuk setiap hari. Selanjutnya, kemudian ini selain migrain ada nyeri kepala tipe tegang. Jadi kalau migrain itu hanya separuh sisi saja dan berdenyut. Kalau tipe tegang biasanya menekan. Jadi ini mungkin bisa tumpang tindih dengan migrain. Jadi pasien dengan migrain mungkin juga punya sakit kepala tipe tegang. Jadi bisa dua seperti itu. Next, nyeri kepala tipe tegang ini merupakan penyakit yang paling sering terjadi. Jadi lebih sering daripada migrain. Jadi hampir orang di sini mungkin pernah merasakan nyeri kepala tipe tegang ya. Kira-kira hampir 88% wanita dan 69% pada pria. Nyeri kepala tipe tegang ini dapat dimulai pada segala usia, onset, terutama pada usia remaja dan dewasa muda. 40% memiliki riwayat keluarga nyeri kepala tipe tegang dan umumnya nyeri kepala berkurang dengan meningkatnya usia. Dan 25% pasien juga mengalami migrain. Jadi bisa tumpang tindih dengan penyakit migrain. Jadi dua penyakitnya. Selain pasien itu punya migrain, juga mungkin bisa punya TTH. Next. Nyeri kepala tipe tegang merupakan jenis yang paling banyak dijumpai. Jadi rasa nyerinya itu tumpul, beda dengan migrain. Kalau migrain rasanya berdenyut, nyut. Kalau ini rasanya kayak tumpul aja tapi tidak terlalu nyeri dan bisa bertahan lama, bisa sampai 7 hari. Kalau migrain kan paling lama maksimal 3 hari. Kalau TTH kalau tidak diobati bisa berlangsung sampai 7 hari seperti itu. Dan biasanya terjadi kanan kiri. Kalau migrain hanya satu sisi, entah itu kanan, besoknya kiri, entah itu besoknya kanan lagi, besoknya kiri lagi. Kalau TTH selalu di kanan kiri. Dan jarang terjadi pada anak-anak. Next. Ini mungkin yang tadi ya, gejala-gejalanya dari TTH. Next saja. Ini terapi, tata terapi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang non farmakologis saja bagi Bapak Ibu yang di sini yang sering mengalami penyakit TTH atau nyeri kepala tipe tegang. Jadi biasanya bisa dengan melakukan latihan pergelangan leher atau otot bahu. Jadi mungkin hanya di gini ya, seperti itu. Kemudian juga perubahan posisi tidur. Posisi tidur biasanya yang paling bagus adalah terlentang. Kemudian pernapasan dengan diafragma atau metode relaksasi otot yang lain. Kemudian penyesuaian lingkungan kerja maupun rumah, yaitu pencahayaan yang tepat. Jadi baik TTH atau migrain itu harus cahayanya tidak terlalu terang. Jadi kalau tidur kalau bisa lampunya tidak terlalu terang atau diredupkan saja seperti itu. Kemudian juga hindari exposure terus-menerus pada suara keras dan bising dan hindari suhu terlalu rendah. Jadi biasanya kalau itu di bawah 22 derajat Celcius biasanya pakai AC terlalu lama ya, bisa menyebabkan TTH. Seperti itu. Next. Kemudian ada nyeri kepala tipe cluster. Jadi ini yang ketiga. Tadi ada migrain, yang kedua TTH, yang ini nyeri kepala tipe cluster. Tipe cluster itu khasnya dia itu kena di daerah mata. Daerah mata, menyebabkan mata sampai merah, sampai keluarkan air mata dan paling sering terjadi pada laki-laki. Kalau migrain tadi perempuan, TTH itu bisa laki-laki bisa perempuan, kalau cluster paling sering pada laki-laki. Dan biasanya memang nyerinya ini jauh lebih hebat daripada yang tipe tegang atau tipe migrain. Tidak ada riwayat keluarga, dapat terjadi pada segala usia, paling sering terjadi pada usia akhir 20 tahun. Dan pengobatan mungkin akan mengubah dari sakit kepala kronis ke episodik, tetapi tidak bisa menyembuhkan seperti itu. Next. Ini nyeri kepala tipe cluster, jadi adalah terjadi dalam satu rangkaian. Jadi kalau migrain tadi maksimal 3 hari, TTH maksimal 7 hari. Kalau tipe cluster itu cuma tidak sampai 1 jam, maksimal itu 30 menit sampai 45 menit, tapi nyerinya hebat sekali. Nah ini yang dilakukan apa kalau misalnya ada nyeri kepala tipe seperti ini, jadi kena di mata, matanya merah, nyeri sekali, ya cuma oksigenasi karena ini penyebabnya adalah vasokonstriksi dari pembuluh darah otak. Jadi dikasih oksigen, mungkin bisa dengan dibawa ke UGD atau mungkin dengan membeli oksigen di apotek juga bisa. Sekarang banyak juga bisa seperti itu. Gejala-gejalanya adalah wajah kemerahan secara unilateral. Jadi wajah merahnya itu pasti satu sisi
sama mirip kayak migrain, tapi ini hanya kena di daerah mata dan sekitar periorbita atau sekitar daerah mata. Jadi sampai keluar air mata dan keluar hidung berair. Kalau bedanya ini, kalau migrain ada mualnya dan juga ada sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau kena cahaya, suara, migrainnya bisa tambah parah. Kemudian pasti ada mual-mual sebelum migrain. Kalau klaster ini tidak ada. Dan pasti penyebabnya adalah orang-orang yang banyak merokok dan minum alkohol seperti itu. Jadi pada bapak-bapak, makanya kenapa sering terjadi pada laki-laki, karena memang laki-laki kan sering merokok, juga konsumsi alkohol berlebihan, bisa menyebabkan terjadinya nyeri kepala tipe klaster ini. Selanjutnya, ini terapinya yang saya sebut tadi ya, bisa pakai yang paling untuk orang awam biasanya harus diberikan oksigen. Oksigen biasanya bisa dengan ke UGD atau bisa dengan memakai oksigen kaleng yang disediakan di rumah. Next. Jadi ini adalah nyeri kepala yang tadi itu tidak terlalu berbahaya. Ini adalah list atau daftar dari nyeri kepala yang berbahaya yang harus disarankan ke dokter spesialis saraf. Yang pertama apa? Sakit kepala yang disertai masalah penglihatan. Yang kedua, sakit kepala disertai mual, muntah, pusing, kebingungan atau sampai tidak sadar. Yang ketiga, sakit kepala yang disertai demam atau kaku leher, sampai lehernya kaku sekali. Yang keempat, sakit kepala pada pasien yang berusia di atas 50 tahun dan mengidap sakit kepala kronis atau jenis sakit kepala baru. Jadi pada orang tua yang sakit kepalanya sampai bertahun-tahun itu juga harus dikatakan nyeri kepala yang cukup berbahaya dan harus ke dokter saraf segera. Selanjutnya ini yang kelima adalah sakit kepala petir, yaitu thunderclap-digit. Maksudnya di sini tuh nyeri kepala yang sampai kayak tersengat listrik atau tertusuk, seperti rasanya tertusuk pisau, jadi nyeri sekali. Jadi sakit kepalanya yang, tapi walaupun dikatakan hebat sekali, tapi cuma tidak sampai berlangsung kurang dari 1 menit, itu sangat berbahaya. Kemudian yang keenam, sakit kepala terjadi maksudnya sebanyak 2 atau lebih dalam seminggu. Jadi maksudnya ini mungkin bisa migrain atau TTH yang terjadi sering kali, mungkin bisa lebih dari 2 kali. Jadi seperti saya singgung tadi, selain perlu obat-obatan dari warung, juga obat-obatan terapi profilaksis tadi ya. Selanjutnya adalah sakit kepala yang gejalanya semakin parah atau tidak membaik, mesti telah mendapat perawatan atau mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, maksudnya di sini dokter umum ya. Kemudian yang 8 adalah mengalami sakit kepala berat dan memiliki riwayat kanker, HIV, AIDS. Selanjutnya, mungkin itu sedikit informasi dari saya. Mungkin apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai materi disampaikan oleh Dr. Reza. Mungkin ada yang mau bertanya? Atau mau curhat sedikit sekaligus bertanya, monggo. Dari sisi sebelah timur dulu, mungkin ada yang mau bertanya? Yang dibahas tadi tentang kepala, tentang nyeri kepala, mungkin ada yang mau bertanya? Monggo. Oke, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pernah mengalami benturan di kepala. Setelah itu nyeri ke kepala ini kira-kira 1 harian. Itu apa bisa minum obat yang pereda nyeri yang dijual di toko-toko itu? Benturan waktu itu terbentur apa ya, tembok, jatuh ya, Terbentur tembok, iya. tapi tidak ke dokter terdekat atau ke klinik enggak ya? Enggak. Cuma waktu itu nyerinya itu sampai 1 harian. Mau minum obat takut karena memang Setelah 1 hari minum obat membaik. Tidak sempat minum obat membaik Iya. sendiri. Itu apa bisa diminumi obat yang dijual di
toko-toko itu? Kalau biasanya nyeri kepala yang berlangsung, jadi yang untuk nyeri kepala karena trauma, biasanya kalau misalnya nyeri kepalanya dalam kurang dari 48 jam sudah membaik, itu tidak dianjurkan minum obat analgesik. Tapi kalau misalnya lebih dari 48 jam masih nyeri, bisa disarankan untuk ke dokter atau memberi obat-obat nyeri di apotek tersebut. Untuk terapi pertama. Tapi kalau misalnya minum obat anti nyeri masih belum membaik, ya sebaiknya mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, monggo silahkan ke sini Bu. Assalamualaikum, nama saya Ibu Mariani. Mau tanya dok, sering mengalami di kepala, kadang tiba-tiba nusuk. Daerah mana? Kanan kiri? Enggak, Satu sisi Ya, saja. kiri. Ya. Tapi sampai pernah ke agak sisi yang kiri enggak? Hanya di belakang. Terjadinya hampir setiap hari atau berapa bulan sekali? Ada Oh. kadang satu kali aja. Oh. Tapi tiba-tiba habis. Kalau sakit, kalau datang sakitnya itu ketusuk banget. Nya berlangsung berapa lama, Bu? Gak seberapa lama, kayak gak nyampe seberapa jam itu langsung. Oh, kalau kira-kira dengan skala nyeri ya, nyeri nilai dari nilai angka 0 sampai 10. 0 itu udah sakit, 10 nyeri sekali. Biasanya kalau kumat itu nilainya berapa? Berarti nyeri sekali. Oh. Menurut, tapi nggak sampai ada mual muntah atau seperti kayak tadi itu kayak kena cahaya tambah sakit. Enggak. Ya kemungkinan yang paling sering kalau itu terjadi sudah berapa lama? Sudah lama. Ada riwayat jatuh atau sebelumnya nggak ada? Ya, kemungkinan mungkin bisa TTH itu tadi dengan obat-obatnya itu bisa hilang ya? Obat hilang-hilang. Hilang sendiri. Ya itu yang untuk berlangsung sejenak itu yang mungkin bisa dinamakan TTH tadi. Nyeri kepala tipe tegang. Kalau biasanya tidak lebih dari 3 kali dari sebulan tidak bahaya. Tapi kalau dengan frekuensi lebih dari 3 kali sebulan, 3 sampai 8 kali ya, itu yang bisa dinamakan bahaya. Jadi kalau misalnya kurang dari itu masih tidak masalah. Mungkin hanya konsumsi rutin obat-obat nyeri kepala, mungkin obat nyeri kepala bisa dijual di apotek, mungkin untuk mau beli ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih dengan obat-obat itu masih nyeri, bisa berobat ke dokter seperti itu. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mengalami migrain. Tapi migrain itu kok kadang kanan, kadang kiri. Apakah memang migrain itu bisa dua sisi atau satu sisi saja? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya buat istirahat mungkin tidur dan sebagainya gitu, tapi setelah saya istirahat itu juga belum mereda juga. Akhirnya saya beli obat di apotek atau obat-obat yang terdekat di Indomaret, obat luaran gitu dokter. Nah, itu di kadang-kadang 1 bulan sekali, kadang-kadang juga enggak gitu dokter. Mohon petunjuknya dokter itu bagaimana gitu untuk solusinya. Terjadi migrainnya ini enggak apa yang menurut Ibu migrain itu kayak ada rasa berdenyut enggak? Rasa berdenyut di kepala. Jadi kayak pembuluh darahnya itu enggak ya. Jadi migrain juga ada yang tipe pulsatif atau tipe yang enggak berdenyut bisa.
Yang jelas migrain pasti satu sisi, entah itu kanan, besoknya jadi kiri bisa, tapi tidak mungkin sampai dua sisi. Kalau sudah jadi dua sisi, seperti saya yang singgung tadi, mungkin bercampur dengan nyeri kepala tipe tegang. Jadi nyeri kepalanya tidak ada satu macam saja. Yang penting di sini yang perlu digarisbawahi adalah nyeri kepalanya Bu Melo ini hanya terjadi 1 bulan sekali. Iya. Ya, jadi yang seperti saya jelaskan, kalau misalnya lebih dari 3 sampai 8 kali sehari, sebulan maksud saya, itu yang perlu dikhawatirkan. Jadi mungkin bisa konsultasi lanjut dengan dokter spesialis saraf untuk mendapatkan obat terapi profilaksis yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi terapi profilaksis ini di sini tujuannya adalah untuk mengurangi dari frekuensi nyeri kepala. Jadi yang mungkin Bu Melo misalnya lebih dari 3 sampai 8 kali sehari, dengan menggunakan obat terapi profilaksis itu mungkin bisa sampai lebih dari 50% frekuensinya terjadi nyeri kepalanya. Berarti memang bisa di kanan, bisa di kiri ya? Bisa. Atau kalau misalnya tiba-tiba terjadi dua-duanya, mungkin migrainnya bercampur dengan nyeri kepala tipe tegang. Penatasannya mungkin sama, yang penting adalah sekarang fokusnya jangan terjadi terlalu sering. Kalau terlalu sering itu yang dinamakan bahaya. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Dokter, ini dari sobat online ada yang tanya juga, mau foto dulu kayaknya dong. Nomor antrian 43, loket 1. Baik, dari Rihiroichi 86 dokter, tanyanya begini, kalau nyeri kepala bagian belakang seperti kesemutan itu kenapa dokter? Kemudian ada kaku pada leher, itu bagaimana? Dokter, monggo, mungkin bisa dijawab. Mungkin dari penanyanya mungkin bisa dispesifikkan lagi. Nyeri kepala memang tadi di belakang ya. Belakang kepala seperti kesemutan dan kaku di bagian leher rasanya. Bisa gitu. dinamakan nyeri kepala tipe tegang atau nyeri kepala di area leher yang namanya dinamakan cervicogenic headache. Jadi nyeri kepala yang sekunder penyebabnya karena ada gangguan di daerah cervical daerah tulang leher. Tapi kalau lebih spesifiknya lagi mungkin antara dua itu. Bisa nyeri kepala tipe tegang, nyeri kepala primer tipe tegang yang mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan. Bisa penyebabnya karena nyeri kepala cervicogenik, mungkin dulu pernah ada trauma di area leher, dan itu mungkin kalau seperti itu dan sangat mengganggu, mungkin bisa dicari tahu penyebabnya. Mungkin yang paling pertama bisa dilakukan dengan foto leher atau foto ronsen leher untuk mencari tahu penyebabnya. Bisa seperti itu. Oh, berarti sarannya untuk yang bertanya barusan Jiroizi sebaiknya adalah kita periksa ya dok, sebaiknya adalah periksa ke poli saraf, langsung ketemu sama dokter Reza, soalnya kok takutnya ada cedera servikal gitu ya dokter. Baik, seperti itu nggih. Satu lagi dari sobat online juga dokter, dari Anggraini Yuni 12. Izin bertanya, saya pernah didiagnosa vertigo dan sempat perawatan selama 3 hari. Akhir-akhir ini saya sering sakit kepala lagi dok. Apa itu gejala awal vertigonya kumat lagi? Dan apa vertigo itu bisa kambuh kapan saja? Mungkin yang dimaksud akhir-akhir ini sakit kepala itu apa? Apakah jadi sakit kepala itu nyeri kepala bisa juga ya. Pusing itu bisa disebut vertigo, bisa disebut juga sakit kepala. Nah mungkin kalau vertigo ini berbeda dengan nyeri kepala yang ini. Kalau vertigo memang sering kumat-kumatan. Jadi penyebabnya kenapa? Karena sering kumat-kumatan, juga mirip kayak TTH dengan migrain ini. Kalau vertigo biasanya penyebabnya paling sering adalah konsumsi dari asupan garam yang terlalu berlebihan, atau biasanya paling sering karena atau kurang istirahat. Mungkin penyebabnya bisa seperti itu. Baik, Mbak Anggraini Yuni 12, seperti itu ya jawabannya. Mungkin stres bisa ya dok ya? Butuh healing gitu ya dok ya. Baik, di sini ada yang mau bertanya lagi? Nggih, monggo maju Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky di Jalan Diponegoro. Mau tanya, aku pernah kena saraf, pernah perawatan di Poso. Ini apa ya Pak? Sarafnya jatuh dari kelapa. Hah? Oh, Jatuh dari pohon kelapa. kena pinggang. Ya, saraf kejepit dulu, terus kecelakaan pernah. Tapi paling parah pas habis jatuh dari kelapa. Nah, perawatan di Bondowoso sampai selesai. Cedera tulang belakangnya jenisnya apa? Mungkin patah tulang atau kalau saraf? patah tulang Enggak operasi ya? enggak sampai operasi. Cuma fisioterapi. Fisioterapi ya.
pernah waktu lama sudah sih waktunya sempat kumat, sakit, nyeri sekali kayak tertusuk, tapi sudah lama banget. Tapi apa itu yang saya tanyakan, apa itu membahayakan atau tidak? Tapi pengobatan sudah selesai. Tapi Maksudnya nyeri kepalanya. iya, nyeri kepalanya. Apakah berhubungan dengan cedera tulang belakang? Ya, apa itu efek dari yang lama atau gimana gitu? Tulang belakangnya tergantung mungkin Pak, yang kena di daerah mana. Mungkin kemarin waktu cedera tulang belakang sudah di MRI, pemeriksaan magnetic resonance imaging, atau untuk melihat saraf-saraf tulang belakang. Kurang ngerti mungkin tanya saya sekarang. Oh ya, kalau misalnya hanya di foto polos saja atau foto ronsen mungkin tidak bisa mendeteksi adanya gangguan sarafnya kena di segmen mana saja. Tapi misalnya dulu waktu jatuh terduduk, misalnya mungkin di foto mungkin semua tulang belakang dan kena di area mungkin servikal, ternyata waktu jatuhnya itu mungkin itu yang bisa menyebabkan sakit kepala. Tapi kalau misalnya nyeri kepalanya di area leher, Ya di area sini. Leher di naik ke atas, atas. di atas leher itu kayak di tutup. di atas leher berarti ya, kemungkinan bisa penyebab nyeri kepala primer yang tadi. Atau kalau misalnya mau dieksklusi atau dikeluarkan nyeri kepala cedera lehernya, mungkin di foto atau MRI seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak terlalu sering, mungkin hanya jarang-jarang saja dan tidak terlalu nyeri, ya mungkin biasanya penyebabnya karena nyeri kepala yang primer itu tadi. Itu nyeri banget, tapi ya tidak terlalu lama sih, tidak sampai berhari-hari. Cuma Berapa lama? kurang lebih 1 tahun yang lalu. Enggak, maksudnya sekali nyeri kira-kira durasinya berapa lama Pak? Kurang lebih 15 menitan lah. Oh, enggak terlalu lama. Tidak terlalu lama, cuman nyerinya banget. Enggak nyerinya? Ya kalau ditahan pasti terduduk saya. Minum obat nyeri hilang? Nyoba minum obat paru, cuman takut aja. Sekarang masih sering kumat? Enggak, alhamdulillah belum pernah kumat, cuman berarti. takut aja mau Terakhir minum kali kumat? boleh atau tidak gitu. Terakhir kali kumat kapan Pak? Hampir 1 tahun. Oh iya, berarti kalau itu insya Allah tidak terlalu Kalau dikhawatirkan. jaga-jaga aja takut kumat, kira-kira tuh mau periksa Yang atau penting mungkin penanganan pertama kalau nyeri minum obat nyeri dulu. Kalau belum teratasi dengan obat nyeri yang ada di apotek, kita ke dokter terdekat. Gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Satu pertanyaan dari sobat online lagi dokter. Betul dulu. Dari Kika 21, pertanyaannya simpel cuma begini dok. Nyeri kepala bagian atas seperti ditusuk itu kenapa ya dok? Cuma begitu pertanyaannya dok. Gimana ya dok? Saya juga bingung jawabnya. Tertusuk itu tadi yang seperti saya bilang bisa migrain. Kalau tusuknya tajam bisa migrain. Tapi kalau tergantung juga mungkin penyebabnya bisa karena ada masalah psikologis, juga bisa menyebabkan nyeri kepala seperti itu. Kalau misalnya sering terjadi kemungkinan tertusuk, kemudian juga ada berdenyutnya, bisa dikatakan nyeri kepala tipe migrain. Dan Berarti satu sisi ya harus dianalisa lagi, Iya. lagi banyak masalah atau enggak Iya, gitu ya dok ya. betul. Lagi banyak masalah atau enggak gitu ya Mbak Kika nggih. Dari yang hadir di sini mungkin satu pertanyaan lagi. Nggih, monggo Ibu, pertanyaan terakhir monggo. Dengan Ibu Iva. Nah ini dok, saya mau tanya, apakah kalau bahu saya sakit, migrain itu mesti kumat? Kalau dibawa Miki itu, gendong anak, mesti bahu saya itu sakit, habis itu migrainnya selalu kumat. Tapi kalau tidak dibuat Miki, tidak dibuat gendong, kenapa? nyerinya di area mana kepalanya? Di sebelah sini. Satu sisi saja Iya, satu atau sisi. sampai kadang ke sini ke tangan? Enggak. Kalau bahu sini sakit itu dok, nanti lama-lama ke migrain. Kalau migrainnya masih sakit nanti ke vertigo. Tapi kalau tidak dibuat nuki, tidak dibuat gendong anak, tidak pernah kumat. Nah itu mungkin apakah itu migrain atau nyeri kepala tipe cervicogenik atau nyeri kepala tipe daerah servikal, itu harus dianalisis lebih lanjut. Takutnya mungkin itu sering gendong-gendong, anaknya mungkin ada cedera di daerah servikal atau ada penyempitan di tulang belakang di daerah servikal, itu bisa nyebabin nyeri kepala. Kalau misalnya memang terjadi penyempitan di area situ, makanya itu kan kalau misalnya angkat-angkat, cuci-cuci, itu kan terjadi yang namanya penyempitan tulang belakangnya tambah menyempit, jadi penyempitan saraf di situ bisa nambah nyeri sampai ke area kepala. Tapi kalau sedang gitu,
nanti migrennya hilang. Ya mungkin Kalau karena batuknya terjadi nggak peregangan di sakit, daerah iya. leher sama di daerah itu juga ada. Terus mana, apa periksa ke saraf apa? Kalau misalnya ingin untuk melihat detail, bisa penanganan utama bisa melakukan foto servikal, nanti ke poli saraf dulu, nanti bisa kita evaluasi. Kita periksa ke Nascobi dan itu juga kasih hilang dah. Kalau sudah dibawa nyuci, bawa gendong, kumat lagi nanti migrain lagi kayak gitu. Kalau sudah parah baru ke vertigo. Sampai muter-muter. Iya, kalau sudah parah itu, tapi kalau nggak dibuat gendong, nggak kumat. Berarti kemungkinan karena cedera servikal mungkin Bu. Penanganan utama mungkin kita ke poli saraf, nanti biar kita akan foto frozen area servikal dulu. Bersama. Terima kasih. Ya sama-sama. Souvenirnya masih ada satu penanya lagi ya dok, boleh ya dok? Ada yang mau bertanya? Satu, monggo ibu kemarin. Terakhir ini, beneran terakhir ini dok. Tadi terakhirnya pura-pura. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Desa Kalibagor, nama saya Sutarsi. Pengalaman saya sering kali ini dokter sakit kepala itu waktu tidur. Sering kali. Kambuhnya itu tengah malam, jam 2, jam 3 gitu. Terus melek sudah sakit kepala muter-muter mual gitu. Muter apa cepot-cepot Ibu? Enggak, langsung enggak bisa melek. Kalau melek Oh, itu geliang palengan. oh iya, Oh, gitu. Terus kalau melek itu diikuti dengan mual gitu. Lah yang sering kali gitu. Tempo hari saya pagi-pagi biasa sudah setelah sholat subuh kita aktivitas rumah tangga. Terus itu tidak ada gejala apa, terus pusing geblak gitu. Riwayat saya darah tinggi dokter. Nah, penyebab dan gimana solusinya saya kurang tahu, kurang ngerti gitu. Tapi saya muter dulu ya Bu ya. iya muter. Itu terus Tidak ada sakit cepot-cepotnya enggak ada. Kalau saya sakit langsung bawa lari ke rumah sakit gitu. Tensi paling tinggi sebelumnya berapa Bu? Saya itu kalau 160 masih bisa bertahan gitu. Kalau 180 nggak bisa bertahan sudah gitu. Gimana itu? Jadi gini Bu, mungkinnya dimaksud Ibu ini vertigo ya. Vertigo itu beda dengan nyeri kepala. Kalau vertigo itu sensasi berputar. Kalau nyeri kepala itu rasa cepot-cepot atau rasa tidak enak di kepala. Vertigo itu bukan sakit kepala ya dokter? Beda namanya. Kalau vertigo itu sensasi berputar atau kayak goyang. Kalau penyebabnya kenapa? Penyebab paling sering bisa karena pusing berputarnya itu karena penyakit yang namanya BPPV atau paling mungkin karena dari kasus itu mungkin karena penyebab tensinya. Gitu ya. Ya, kalau penyebabnya bisa dua itu tadi. Kalau memang sering terjadi, mungkin saran saya yang utama adalah vertigo. Selain bisa dengan konsumsi obat-obat vertigo. Jadi kalau obat-obat vertigo beda dengan obat sakit kepala ya Bu ya. Bukan seperti paracetamol, Saya setia apa itu kalau di rumah kalau tidak enak itu sudah sering saya sedia obat atopel gitu. Darah tinggi gitu. Harus dirutinkan Iya. Bu kalau darah tinggi, tidak Iya. boleh hanya kalau merasa pusing. Rutin kalau darah tinggi memang harus minum seumur hidup. Oh gitu. Iya. Tiap hari walaupun ibu tensinya normal harus minum. Nggak boleh lepas. Mungkin itu penyebab vertigonya karena tensinya naik turun. Iya. Ya. Kalau sudah juga karena kalau obatnya sudah nggak itu cocok. biasanya ya kalau ibu-ibu rumah tangga kalau sudah tidak beruang tidak punya belanja naik tensinya. Iya betul. Itu kan setuju ibu-ibu itu. Nah, itu juga sekarang targetnya ibu harus tensinya terkontrol supaya tidak sering pusing. Gimana Iya. caranya terkontrol? Ke dokter terdekat atau ke puskesmas terdekat untuk menormalkan tensinya itu. Jadi kalau sudah normal, insya Allah pasti vertigonya juga
Seperti itu. Oh, Kalau jadi misalnya penyebab normal, ini vertigo darah tinggi bisa ya? juga salah Oh, satunya. gitu. Mungkin pertama solusi pertama adalah menormalkan tensi dulu. Kalau tensi masih belum normal, mungkin bisa konsumsi obat vertigo atau ke polisaraf. Kenapa seringkali nggak bisa tidur itu dokter? Kenapa? Kalau mau kambuh itu vertigo nggak bisa tidur. Ya karena ada sensasi seperti mual-mualnya itu juga. gitu. Ya kan ada mual-mualnya juga. Iya. Itu merasakan gangguan tidur jadinya. Sebabnya itu. Mungkin itu sekarang tensinya masih belum terkontrol. Upaya sekarang itu harus mengontrolkan tensinya. Mungkin obatnya tidak cocok. Mungkin itu kan jarang minum, hanya minum kaptropil sekali 2 kali. Enggak, kalau sudah nggak Harus enakan dirutinkan baru. dulu. Iya. Pas. Kalau Gitu. sudah tensi tinggi nggak boleh lepas obat darah tinggi seperti itu ya. Iya. Iya. Kak, foto dulu. Dokter terakhir nih ya, terakhir lagi dok. Online satu lagi, pertanyaannya adalah saya sering migrain dokter, saya sering minum analgesik. Apakah ada efek samping ketika saya kumat migrain, saya minum analgesik secara terus menerus? Dari Novita.Herlin. Kalau migrain seperti yang saya singgung tadi, jadi kalau migrain lebih frekuensi 3 sampai 8 kali sebulan, itu selain obat analgesik juga perlu obat terapi profilaksis. Terapi profilaksis itu banyak macamnya dan aman dikonsumsi. Jadi kalau sudah terlalu sering minum obat analgesik, solusinya ya dikurangi obat analgesiknya, berlari ke terapi profilaksis tadi. Profilaksis mungkin bisa diresepkan oleh dokter spesialis saraf seperti itu. Jumpa darat dengan Dokter Reza gitu ya dokter. Terima kasih untuk pagi ini dokter, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyimak kami. Sahabat online atau Bapak Ibu yang hadir di sini, jangan lupa follow Instagram kami @rsud_Abdur_Rahem. Kemudian ada juga YouTube kami RSUD Dr. Abdur Rahem Situbondo Official. Jangan lupa join kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter? Nomor antrian 1. Banyak fansnya. Banyak fansnya. Di Nomor antrian 51. Loket 4. Oh enggak.